lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini kita berada di Semarang Zoo atau Kebun Binatang Semarang. Tempat ini terletak di dekat Terminal Mangkang di ujung barat kota Semarang. Untuk tempat parkirnya sendiri memang terlihat cukup luas ya, ada juga tempat parkir motor dan juga tempat parkir untuk mobil. Setelah kita parkir, kita bisa masuk ke bagian depan dari Kebun Binatang Semarang ini. Kebetulan saya datang ke sini itu menjelang Natal ya, kurang lebih Natal di tahun 2019, jadi akhir bulan di bulan Desember. Dan pada saat itu juga tiket masuknya sendiri mempunyai harga sebesar Rp20.000 di sini. Namun karena mendekati Natal juga, jadi kita mendapat beberapa kupon yang nanti akan bisa ditukarkan dengan beberapa makanan ataupun juga wahana lainnya. Setelah kita membeli tiket di kaca depan, kita bisa masuk ke dalam area Kebun Binatang Semarang. Ada foto booth juga bersama Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Priadi, dan juga seekor harimau. Dan ini adalah bagian dalam dari Kebun Binatang Semarang. Ada beberapa objek di sini ya. Pertama, saya mengunjungi atraksi satwa, yaitu satwa kobra atau ular kobra di sini ya. Di sini kita dapat berfoto dan juga memegang satwa liar, dan di sini juga kobra. Namun jangan khawatir karena hewan-hewan di pertunjukan ini juga sudah jinak dan ada pawangnya juga. Terus lagi ke bagian kanan setelah pintu masuk, ada juga beberapa penjual yang menyediakan beberapa makanan kecil dan juga arena-arena bermain seperti pasar malam di jalan-jalan ya. Dan Kebun Binatang ini memiliki beberapa wahana untuk menyenangkan anak-anak kita. Bisa mandi bola, bisa naik mobil-mobilan, komedi putar, dan semacamnya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat hewan-hewan saja, namun juga bisa bermain di sini. Dan ini dapat menjadi alternatif bagi anak Anda, misalnya kalau anak Anda bosan, capek, atau semacamnya, bisa berkunjung di daerah ini. Di sini juga menyediakan beberapa permainan lain seperti arena mewarnai, ada area untuk memancing ikan-ikan juga, dan semacamnya. Lanjut lagi di bagian tengah ada danau buatan, dan di sini tersedia juga beberapa bebek air, yaitu permainan yang bisa kita mainkan dengan mengayuh pedal yang ada di bebek tersebut. Jadi seperti kita bermain sepeda, namun ini berada di dalam air. Dan untuk danaunya sendiri cukup luas, namun sayangnya airnya tuh nggak jernih dan cenderung keruh. Seandainya jernih mungkin lebih bagus lagi ya. Dan di samping danau itu juga ada jalan setapak yang rindang karena dikelilingi oleh beberapa pohon-pohon yang besar. Dan ini merupakan nilai plus karena Semarang terkenal dengan cuacanya sangat panas, jadi kita bisa berteduh di sini. Coba kalau nggak ada pohon-pohon ini, rasanya pasti luar biasa panas ya. Dan kalau kita capek berjalan, ada juga kereta mini, dan kita bisa membayar tiket sebesar Rp5.000 untuk menaiki kereta tersebut mengelilingi semua area Kebun Binatang ini. Dan seperti inilah keretanya, seperti kereta anak-anak ya. Iyalah, orang kita ke Kebun Binatang untuk nyenengin anak-anak kita. Tetapi lumayan juga kan, daripada kita berjalan jauh, enak dong naik kereta. Dan spot selanjutnya adalah spot buaya muara. Di sini ada seekor buaya, enggak seekor sih, ada beberapa buaya, tapi karena memang di sini suhunya panas ya, cuma dengan cuaca yang begitu panas, jadi buaya-buaya ini tidak banyak beraktivitas. Dia hanya sekedar berjemur saja untuk mendinginkan badan dia. Dan di kandang ini juga terdapat genangan-genangan air yang tentunya juga kotor ya. Kemudian lanjut lagi dari tempat buaya, kita menuju ke tempat burung. Di sini terlihat ada sebuah kandang raksasa. Dan saya suka dengan kandang tipe seperti ini karena tidak menghambat burung-burung untuk dapat berterbangan di sini. Dan saya kira isinya burung ya, ternyata isinya ada kasuari burung juga ya burung lah, tapi dia kan nggak terbang, tapi ya gitulah, isinya ada kasuari di sini. Kalau mau tahu lebih jelas tentang burung ini, apanya, tersedia juga beberapa papan yang bertuliskan tentang detail dari satwa-satwa yang ada di sini, mulai dari nama, tempat, dia lahir di mana, enggak lahir di mana sih, maksudnya habitatnya di mana, dan semacamnya. Bisa kalian baca sendiri di papan depan kandangnya. Dan di sini ada juga bermacam-macam burung ya, karena memang area sini adalah area burung. Kemudian ada juga kandang yang enggak seperti tadi yang besar, ini kandang biasa kecil berisi beberapa jenis burung elang. Namun
karena kandangnya kecil jadi burungnya hanya bisa berterbangan ya melingkari kandang itulah. Ini adalah salah satu jenis burung elang. Kalau mau lihat detailnya bisa dibaca sendiri di papan yang sudah ada tulisannya itu. Saya juga nggak mau membacain satu persatu apa aja hewan yang di sini, karena kalau memang kalian tertarik, kalian penasaran, bisa dong jalan ke sini. Datanglah ke kebun binatang Semarang dan melihat langsung bagaimana satwa-satwa itu berada di kebun binatang ini. Dan di sini terdapat beberapa kandang juga, dan ternyata kebun binatang ini juga mempunyai burung merak seperti ini. Namun sayangnya merak di sini bulunya rontok ya, jadi dia nggak punya bulu di bagian belakang yang bisa melebar atau seperti kipas itu ya. Kemudian ada juga burung hantu di sini ya, karena siang hari jadi dia tidak begitu aktif, dia cuma diam saja di situ. Dan menurut saya koleksi burung-burung di sini itu cukup komplit ya, karena mempunyai banyak tipe burung-burung, dari burung yang kecil sampai burung yang besar. Ada juga binturong di sini. Saya nggak tahu juga binturong itu sejenis apa, namun anggaplah seperti tupai besar gitu ya. Dan kasihan juga hewannya ini karena memang cuacanya memang sedang panas, jadi dia hanya bisa bergelantungan saja di situ. Dan begitu pula dengan tupai ini. Dan lanjut lagi, di sini ada kandang gajah yang memang terbuka, namun kandang ini juga dikelilingi oleh parit yang cukup besar, jadi kita tidak bisa untuk memegang atau menggapainya. Dan gajah-gajah di sini juga terlihat sangat gemuk, itu bagus karena berarti perawatannya mereka juga bagus juga. Sayangnya gajah-gajah di sini dipasangi rantai di kaki mereka, yaitu demi keselamatan kita juga ya. Selain gajah, ada juga kandang onta di sini. Di sini juga mempunyai beberapa onta. Nah, habitat mereka aslinya juga di padang pasir yang panas, jadi aku rasa untuk di Semarang nggak ada apa-apanya lah. Depannya kandang onta juga ada kandang kuda juga sepasang, dan kita juga bisa memberi makanan. Dapat kita beli di stand yang sudah tersedia seharga Rp5.000. Jadi kita juga bisa memberi makan kepada hewan-hewan yang cenderung jinak seperti rusa ini. Jadi nggak cuma kita hanya menonton, namun kita juga diberi kesempatan untuk memberi makan secara langsung kepada beberapa hewan di sini. Walaupun tidak semua hewan ya. Ada rusa, di sampingnya juga ada kandang kuda di sini. Dan kandang kuda ini juga bisa kita beri makan dengan kangkung yang sudah disediakan di stand tersebut. Dan untuk hewan-hewan di sini juga sekali lagi saya tegaskan, hewannya juga tidak gemuk. Dan ini berarti juga pengelola kebun binatang ini sangat memperhatikan dari aspek kesehatan hewan-hewannya. Selanjutnya ada juga orangutan di sini ya, seperti yang lainnya juga dia juga kepanasan, jadi dia berteduh untuk mendinginkan dirinya. Mungkin dia habis makan jadi nggak banyak gerak dan cenderung lebih suka tidur. Dan kita berjalan lagi dan bertemu beberapa beruang di sini ya. Beruangnya juga ditaruh dalam kandang, dan kandang juga tidak bisa kita gapai, jadi kita hanya bisa melihat dari jarak yang cukup jauh di sini. Di samping beruang ada juga beberapa kandang singa, dan karena singa dan harimau ini tuh berbahaya, jadi kita hanya bisa melihat dari kejauhan, dan kandang ini benar-benar aman ya, karena mempunyai seperti ruangan yang benar-benar tertutup namun mempunyai udara di bagian atas. Ada singa biasa, singa putih, dan juga ada harimau. Namun karena memang berbahaya ya, jadi kita hanya bisa berinteraksi dari jauh, dan singa ini pun juga merasakan betapa panasnya cuaca di Semarang ini, jadi dia hanya bisa tertidur. Sampingnya juga ada harimau benggala, dan kalau mau lebih jelas tentang detail dari hewan-hewan ini, semua tersedia di tulisan-tulisan yang ada di depan kandang, bisa kalian baca sendiri juga. Dan kalau untuk singa kita juga tidak bisa memberi makan ya, karena memang berbahaya, jadi kita hanya bisa menonton saja dari kejauhan. Setelah puas untuk melihat hewan-hewan yang ada di sini, ada juga tempat semacam playground di sini ya, jadi kita bisa mengajak anak-anak kita nggak cuma bermain di tempat bermain yang umum seperti komedi putar, mandi bola atau semacamnya, namun kita juga bisa mengajak anak-anak kita untuk bermain di tempat wahana outdoor yang ada di sini ya. Dan untuk wahana permainannya sendiri cukup komplit. Di sini ada beberapa ayunan, rosotan, atau permainan lainnya yang bisa kita gunakan untuk bermain. Dan tentunya semua permainan di sini aman ya. Namun karena memang
cuacanya memang panas ya, memang Semarang punya cuacanya cukup panas pada saat itu. Jadi tempat ini tidak terlalu ramai, namun menyenangkan untuk bermain di sini ya. Bisa jadi alternatif ketika kita membawa anak-anak kita bermain di sini. Jadi kebun binatang Semarang ini juga memberikan beberapa alternatif untuk menghabiskan waktu di sini, mulai dari melihat hewan, bermain di komedi putar atau permainan lainnya, dan juga di playground. Untuk fasilitas sendiri ada juga toilet umum yang dapat kita gunakan untuk sekedar buang air kecil atau semacamnya. Dan ketika kita berjalan lagi, kita akan menemukan satu tempat untuk bersantai di sini ya. Terlihat banyak pengunjung dari kebun binatang ini bersantai di sini dan lebih condong ke piknik ya. Dan di tempat ini juga tersedia beberapa stand-stand penjual makanan, ataupun kalian bisa membawa makanan sendiri dari rumah dan memakannya di sini. Dan berhubung ini juga mendekati Natal, jadi ada beberapa promo yang ada di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Salah satunya adalah diskon 50% untuk pembelian es krim seperti ini. Saya beli 2 di sini ya, karena saya datang bersama adik saya. Lumayan dapat diskon. Ya, kurang lebih seperti inilah kebun binatang Semarang. Tempatnya sih nyaman ya, rindang, banyak pohon. Semuanya bagus, koleksi lengkap, pilihannya banyak. Dan di sini juga ada waterpark juga, jadi sangat komplit di sini ya. Kalau Anda datang ke Semarang dan mencari tempat wisata yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga, tempat ini merupakan satu alternatif yang bagus untuk menghabiskan liburan Anda. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.